Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Oktavina Abdillah dengan NPM 192151041 dari kelas 2019B dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Pada video ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada SMP kelas 8 di semester 1 atau ganjil, yaitu bab relasi fungsi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada pada bab relasi fungsi dan memberikan beberapa contoh soal yang ada pada relasi dan fungsi. Materi-materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian relasi, yang kedua cara menyatakan relasi, yang ketiga pengertian fungsi, yang keempat banyaknya pemetaan, dan yang kelima perbedaan relasi fungsi. Untuk menyingkatkan waktu, yuk langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pengertian relasi. Nah, sebelum kita belajar materi tentang relasi, apakah teman-teman udah tahu apa sih itu relasi? Nah, untuk lebih tahu, yuk simak videonya. Relasi dalam bahasa artinya hubungan, sedangkan dalam matematika, relasi adalah menyatakan hubungan antara anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Agar lebih memahaminya, saya akan memberikan contoh. Contohnya, pada anggota himpunan A terdapat siswa Adi, Budi, Dino, dan Dika. Kemudian, pada anggota himpunan B terdapat soto, sate, bakso, seblak. Kemudian agar menjadi himpunan maka kita memerlukan sebuah relasi. Contohnya saya menggunakan relasi menyukai. Adi menyukai soto. Relasi yang mungkin lainnya untuk menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B yaitu menyukai, memesan, menjual, dan lain-lain. Untuk contoh relasi lainnya yaitu siswa dengan buah kesukaan, kemudian faktor dari 36, siswa dengan kegemarannya, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya yaitu materi cara menyatakan relasi. Untuk menyatakan relasi terdapat 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Untuk cara menyatakan relasi yang pertama yaitu menggunakan diagram panah. Contohnya kita sudah membuat diagram yaitu dengan anggota himpunan A terdiri dari Mira, Rani, Dika, Tony. Kemudian anggota himpunan B terdiri dari merah, biru, hitam. Di sini kita menggunakan salah satu contoh relasi yaitu menyukai. Misalnya Mira menyukai warna biru, maka kita hubungkan Mira dengan biru menggunakan tanda panah. Kemudian misalkan Rani menyukai warna hitam, maka kita hubungkan Rani dengan hitam menggunakan tanda panah. Misalkan Dika menyukai warna biru, maka kita hubungkan Dika dengan biru, dan Tony menyukai warna merah, maka kita hubungkan Tony dengan merah menggunakan tanda panah. Dari Tony ke merah. Yang kedua yaitu cara menyatakan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan, yaitu memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Yang namanya himpunan pasti diawali dengan kurung kurawal, dan pasangan terdiri dari 2 anggota. Berurutan yaitu harus urut, tidak boleh acak. Di sini kita menggunakan diagram yang tadi, kemudian kita buat himpunan pasangan berurutan. Mira menyukai warna biru, maka Mira, biru sesuai dengan tanda panahnya. Kemudian Rani menyukai warna hitam, maka Rani, hitam
sesuai dengan tanda panahnya, dan Dika menyukai warna biru, maka Dika koma biru sesuai dengan tanda panahnya, dan Tony menyukai warna merah, maka Tony koma merah. Jadi kesimpulannya, jika himpunan pasangan berurutan, maka relasi antara himpunan A dengan himpunan B dapat dinyatakan sebagai X, Y, dengan X merupakan anggota himpunan A dan Y merupakan anggota himpunan B. Jika tertukar Y, X atau anggota himpunan B, A, maka itu bukan himpunan pasangan berurutan karena akan secara acak. Untuk yang ketiga, yaitu cara menyatakan relasi menggunakan diagram kartesius. Kita masih menggunakan diagram yang tadi dengan relasi menyukai. Kemudian yang pertama kita membuat garis ke atas atau vertikal, yaitu anggota himpunan B, dan garis mendatar, yaitu anggota himpunan A. Di sini tidak bisa tertukar ya, yang mendatar itu yang sebelah kiri. Selanjutnya kita tinggal memasangkan. Mira menyukai warna merah, maka kita pasangkan Mira dengan merah. Kemudian Rani menyukai warna hitam, maka kita tinggal pasangkan Rani dengan hitam. Kemudian Dika menyukai warna biru, maka kita pasangkan Dika dengan biru. Tony menyukai warna merah, maka kita pasangkan Tony dengan merah. Selanjutnya, setelah mengetahui relasi, kita akan belajar tentang fungsi. Apa sih itu fungsi? Biasanya fungsi sering disebut juga dengan pemetaan. Sedangkan dalam matematika, fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Dalam fungsi terdapat 3 daerah, yaitu daerah domain atau daerah asal, kemudian ada daerah kodomain atau daerah kawan, dan range atau daerah hasil. Untuk ciri-ciri fungsi yaitu anggota A mempunyai pasangan semua dan anggota himpunan A pasangannya harus satu. Ke materi yang keempat, yaitu banyaknya pemetaan atau fungsi. Untuk menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin, misalkan jika A 1, 2, 3 dan anggota himpunan B itu A, B, berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B? Kita akan hitung satu-satu, yaitu seperti pada gambar. Pada gambar, banyaknya pemetaan dari A ke B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan banyaknya anggota himpunan A terdiri dari 3 dan banyaknya himpunan B ada 2. Banyaknya pemetaan yang terjadi dari A ke B yaitu ada 8. Namun bagaimana jika banyaknya anggota himpunan A itu ada 20 dan banyaknya anggota himpunan B ada 30, maka kita akan sulit untuk mencarinya satu-satu. Tenang, ada rumusnya. Yuk kita cari bareng-bareng. Dari kasus yang tadi, banyaknya anggota himpunan A itu ada 3 dan banyaknya anggota himpunan B ada 2. Kemungkinan banyaknya pemetaan yang terjadi itu ada 8. Kita cari jika 3 dikali 2 atau banyaknya anggota himpunan A dikali banyaknya anggota himpunan B itu 3 kali 2 maka ada 6. Itu bukan, karena banyaknya pemetaan yang terjadi ada 8. Maka kita coba pangkatkan banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A, yaitu 2 pangkat 3, hasilnya 8. Berarti rumus dari banyaknya pemetaan yang terjadi yaitu misalkan banyaknya pemetaan dari A ke B, maka rumusnya yaitu banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A atau NP pangkat NA. Kemudian sebaliknya, jika yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari B ke A, maka
Banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B, NA pangkat NB. Setelah mengetahui apa itu relasi dan apa itu fungsi, kita akan belajar perbedaan relasi dan fungsi. Kita lihat pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama merupakan relasi tetapi bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Karena pada fungsi yang dilihat itu anggota domainnya. Pada gambar yang pertama itu, pada anggota domain ada memiliki pasangan lebih dari satu. Ingat ciri-ciri fungsi itu, anggota domain harus memiliki pasangan semua dan harus memiliki pasangan hanya satu. Kemudian kita lihat pada gambar yang kedua, merupakan relasi tetapi bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Pada anggota domain ini terdapat anggotanya yang tidak memiliki pasangan. Kemudian pada gambar yang ketiga, merupakan relasi dan juga fungsi karena pada anggota domain atau anggota himpunan A memiliki pasangan semua dan pasangannya hanya satu. Maka kita simpulkan pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan dari daerah asal ke daerah kawan. Aturannya hanya terikat pernyataan relasi tersebut. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Kemudian pada fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan semua dan tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal yang ada pada bab relasi dan fungsi. Contoh soal relasi yaitu yang pertama. Kita lihat pada gambar dengan pertanyaan relasi dari A ke B adalah, jawabannya akar dari 1 merupakan akar dari 1, 2 merupakan akar dari 4, 3 merupakan akar dari 9, 4 merupakan akar dari 16. Mengapa bukan kuadrat dari? Karena jika kuadrat dari, maka itu merupakan relasi dari B ke A. 1 merupakan kuadrat dari 1, 4 merupakan kuadrat dari 2, 9 merupakan kuadrat dari 3. Selanjutnya ke nomor 2. Diketahui P anggotanya itu 2, 4, 6 dan Q 2, 3. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q yang menyatakan kelipatan dari adalah, jawabannya yaitu, ingat jika himpunan pasangan berurutan harus X, Y dengan X adalah anggota himpunan A dan Y merupakan anggota himpunan B. Di sini maka karena ada aturan relasi khusus yaitu kelipatan dari, jawabannya yaitu 2,2, 4,2, 4,4, 6,2 dan 6,3. Kemudian soal nomor 3. Kita lihat pada di gambar yang ditanyakan himpunan pasangan berurutan dari grafik Kartesius di atas. Jika grafik Kartesius atau diagram Kartesius, maka kita tinggal memasangkannya. Pada gambar yaitu 1 dipasangkan dengan 2, maka 1,2 karena yang ditanyakan himpunan pasangan berurutan. Kemudian 2,3 karena 2 dipasangkan dengan 3, 3 dipasangkan dengan 1 maka 3,1, 4 dipasangkan dengan 4 maka 4,4 dan 5 dipasangkan 2 maka 5,2. Kemudian pada soal nomor 4, diketahui himpunan A itu Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Kemudian pada himpunan B Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Relasi dari A
ke B dapat dinyatakan dengan jawabannya, yaitu ibu kota dari Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia, kemudian Tokyo merupakan ibu kota dari Jepang, dan Manila merupakan ibu kota dari Filipina. Soal fungsi yang pertama yaitu kita lihat pada gambar, terdapat gambar A, B, C, D. Dari gambar di atas yang merupakan fungsi adalah jawabannya yaitu gambar B. Mengapa gambar B? Karena pada gambar B anggota domainnya mempunyai pasangan semua dan pasangannya satu. Ingat ya, kalau pada fungsi itu yang dilihat anggota domainnya, dan ciri-ciri fungsi itu semua anggota domain memiliki pasangan dan mempunyai pasangan satu. Kita lihat pada gambar A, di situ terdapat anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Berarti itu bukan fungsi. Kemudian pada gambar C, terdapat anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari satu, maka itu bukan fungsi. Dan pada gambar D, terdapat anggota domain yang tidak memiliki pasangan, maka itu bukan fungsi. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Dari keempat himpunan berikut, P 1,1, 2,0, 2,1, Q 1,1, 3,2, 5,2, R 5,1, A 5,B, 4,C, S 1,6, 1,5, 1,4. Himpunan pasangan berurut yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah jawabannya yaitu Q, karena kita lihat pada Q anggota domainnya yaitu memiliki pasangan yang masing-masing berpasangan satu kali. Pada P terdapat anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari satu. Kemudian pada R juga pada anggota domainnya terdapat anggotanya yang memiliki pasangan lebih dari satu. Pada S juga terdapat anggota domainnya yang memiliki pasangan lebih dari satu. Kemudian ke soal nomor 3. Diketahui A faktor dari 6 dan B anggota himpunan kelipatan 2 yang kurang dari 8. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah kita cari dulu. Anggota himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 6 dan anggota himpunan B terdiri dari 2, 4, 6. Dengan banyaknya anggota himpunan A ada 4 dan banyaknya anggota himpunan B ada 3. Tadi kita sudah mencari rumusnya, yaitu banyaknya pemetaan dari B ke A yaitu banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B, yaitu tadi banyaknya anggota himpunan A ada 4 dan banyaknya anggota himpunan B ada 3, maka 4 pangkat 3 yaitu 64. Cukup sekian pembahasan mengenai materi relasi fungsi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar.